Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah menulis, yakni Ibu Astuti Samosir MPD dan teman-teman X3B yang selalu berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 5 mata kuliah menulis akan mempresentasikan materi kami pada siang hari ini. Sebelum itu perkenalkan, saya Diana Nur Ainisari akan membacakan materi atau poin yang pertama. Selanjutnya ada Denny Iskandar yang akan membacakan poin yang kedua. Lalu ada Tiara Ramanda yang akan membacakan poin atau materi yang ketiga. Lalu ada Riki Raharjo yang akan membacakan poin yang keempat. Dan yang terakhir ada Desi Natalia yang akan membacakan poin yang kelima. Masuk pada pembahasan yang pertama, yakni tentang perencanaan karangan. Perencanaan karangan adalah proses awal dalam membuat karangan sampai dengan akhir penulisan. Atau perencanaan karangan yaitu semua tahap persiapan penulisan, di mana kegiatan menulis bukanlah suatu kegiatan yang kebetulan, melainkan memang telah direncanakan. Dengan begitu, penulis benar-benar siap mengungkapkan gagasannya melalui tulisan. Secara teoritis, perencanaan karangan terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama ada pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Pada tahap pra-penulisan, seseorang penulis dituntut untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dijadikan tulisan. Persiapan ini meliputi penentuan tema, topik ataupun judul, tujuan penulisan, masalah yang akan dibahas, teknik pengumpulan, bahan atau teknik penelitian, penentuan buku rujukan penyusun kerangka karangan, dan sebagainya. Pada tahap penulisan, penulis dituntut untuk mengembangkan kerangka yang sudah dibuat dengan kalimat ungkapan, frase, kata-kata. Penulisan mengembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf subbab, bab, wacana, akhirnya menjadi karya tulis yang utuh. Dan pada tahap pasca penulisan, penulis mengurangi segala kekeliruan dan kekurangan yang mungkin timbul. Pada tahap ini, penulis juga dapat menambah referensi dan merevisi penulisan yang telah diketik sehingga menjadi tulisan yang sempurna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Denny Iskandar. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Diana. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pemilihan topik. Jadi pemilihan topik merupakan tahap di mana seorang penulis menentukan masalah, fenomena, atau peristiwa yang akan dijadikan objek dalam karangannya. Nah, pemilihan topik merupakan hal yang sangat penting ya dalam menulis karangan. Soalnya kalau belum ada topiknya, ya mau menulis apa gitu. Tapi sebenarnya ini tuh hal yang otomatis gitu. Kalau kita mau menulis, itu sudah otomatis pasti kita sebelumnya sudah memikirkan dulu kan mau nulis apa, topiknya apa gitu kan. Nah, dalam pemilihan topik ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, topik yang dipilih hendaknya menarik untuk dikaji. Nah, ini topik yang dipilih itu harus ada daya tariknya untuk dikaji, dipelajari, atau diamati gitu oleh si pembaca. Nah, kita bisa memilih topik seperti yang lagi viral atau yang sekiranya relate banget sama si pembaca gitu. Nah, lalu hal yang harus dipertimbangkan yang kedua yaitu topiknya jangan terlalu luas dan jangan terlalu sempit. Nah, ini supaya pembahasan tuh lebih terfokus lagi gitu, dapat tertuntaskan. Ya kalau topiknya terlalu luas atau terlalu melebar gitu, itu kan jadinya pembahasannya tuh nggak kelar-kelar gitu kan. Ya baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya akan lanjut menjelaskan materi yang tadi rekan saya sampaikan. Nah, yang ketiga ini topik yang dipilih sesuai dengan minat dan kemampuan penulis. Topik harus menarik perhatian si penulis, akan memotivasi pengarangan penulis secara terus-menerus mencari data-data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam pembuatan penulisan ilmiah, seorang penulis wajib hukumnya untuk merancang dan merencanakan dengan matang, sehingga menghasilkan sebuah penulisan ilmiah yang bagus dan mudah untuk dipahami oleh si pembaca. Topik penelitian menjadi sangat penting karena melalui topik dapat menampilkan gambaran awal sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Nah, kemudian dampak yang timbul jika peneliti tidak mempertimbangkan dan memperhatikan minat pribadi adalah peneliti itu akan cenderung kurang fokus terdapat topik dan pembuatan penelitian tersebut yang akan menghasilkan penelitian tersebut kurang maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 5 mengenai pembatasan topik ya. Seorang penulis harus membatasi topik yang akan dikerjakannya. Setiap penulis harus betul-betul yakin bahwa topik yang akan dipilihnya cukup sempit dan terbatas atau sangat khusus untuk diteliti atau digarap sehingga tulisan dapat terfokus. Pembatasan topik sekurang-kurangnya akan membantu pengarang dalam beberapa hal. Yang pertama, pembatasan memungkinkan penulis untuk menulis dengan penuh keyakinan dan kepercayaan karena topik itu benar-benar dia kuasain. Untuk yang kedua, pembatasan dan penyempitan topik akan memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya, jadi lebih terfokus. Dengan pembatasan itu, penulis akan lebih mudah memilih hal-hal yang akan dikembangkan, jadi lebih terfokus masalah apa yang dikembangkan nanti gitu. Ya, sekian presentasi dari saya. Silakan dilanjut untuk yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Natalia. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pembahasan kita pada hari ini perencanaan karangan. Nah, tadi sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, yaitu beberapa pengertian, ada topik yang dipilih, ada topik yang dipilih itu sesuai dengan minat dan kemampuan, ada juga pembatasan topik dan lain-lain. Di sini saya akan membahas tentang mengapa harus ada pembatasan topik. Nah, teman-teman sekalian, di sini kenapa kita harus ada pembatasan topik? Topik yang terlalu luas menghasilkan tulisan yang dangkal, tidak mendalam dan tidak tuntas. Selain itu, pembahasan menjadi tidak fokus dan masalah utama yang ditulis atau dibaca itu akan berantakan. Oleh karena itu, diadakannya poin-poin atau pembatasan topik yang akan kita teliti tersebut. Di sisi lain nih teman-teman, batasan masalah juga diartikan sebagai batasan terhadap ruang lingkup gitu. Suatu permasalahan agar pembahasan bisa fokus pada satu penelitian saja. Nah, tidak terlampau jauh dan melebar ke topik-topik yang lainnya. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan selanjutnya. Jadi maupun pelebaran pokok masalahnya agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian ini akan tercapai gitu. Jadi dalam pembatasan ini yang paling utama sih ruang lingkup penelitiannya, karena kita memang harus berada dalam penelitian di ruang lingkup tersebut. Nah, ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk
pembatasan permasalahannya dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti. Dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas maupun variabel yang akan diteliti. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman, bahwasannya memang sangat diperlukannya ruang lingkup dalam penelitian dan pembatasan-pembatasan lainnya agar suatu penelitian itu tertuju pada inti pokoknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.